Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan teknopreneur dan engineer di channel Didi Setiadi. Kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya untuk memberikan sharing knowledge, informasi, pengalaman terkait dengan pengalaman saya di bidang teknologi dan inovasi dari hulu ke hilir. Kali ini saya akan berikan presentasi mulai dari hulu, yaitu paten. Kali ini saya akan mulai dengan pengenalan paten dulu, dan akan diteruskan di video-video berikutnya yang akan membahas paten lebih dalam forum paten klinik. Untuk itu, silakan saksikan presentasi tentang pengenalan paten berikut ini. Salam inovasi. Baik, seperti yang sudah dibuka pada awal video ini, kali ini saya bersama Pusat Inovasi Prasimak akan memberikan paparan tentang paten, sebuah pengenalan paten, ya, pengantar untuk invensi sebuah inovasi teknologi. Rekan engineers dan teknopreneur yang saya muliakan, ini akan saya mulai dengan disclaimer dulu bahwa presentasi ini merupakan informasi yang saya bagi yang merupakan pengetahuan atau pengalaman positif dan bukan sebagai tafsir hukum bidang kekayaan intelektual, sehingga paparan ini tidak dapat dijadikan referensi hukum atas permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual. Apabila rekan engineer atau teknopreneur yang mengalami masalah hukum bidang kekayaan intelektual dapat berkonsultasi dengan konsultan haki yang resmi diangkat oleh negara. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari definisi dulu, ya. Apa sih itu paten? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di pasal 1 ayat 1, definisi paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Oke? Itu yang saya garis bawahi, itu adalah kata-kata penting. Jadi paten itu adalah hak eksklusif diberikan oleh negara. Siapa yang punya hak? Yaitu inventor. Apa yang menjadi objeknya? Yaitu invensinya dari invensi daripada inventor tersebut di bidang teknologi. Oke? Dan perlindungannya atau hak eksklusif yang diberikan negara itu punya jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah inventor tersebut dapat memberikan haknya itu kepada pihak lain dengan sebuah perjanjian atau persetujuan. Ini yang kita kenal dengan nama lisensi. Nah, karena Indonesia itu adalah anggota PBB, di mana di PBB terdapat sebuah badan atau agensi yang self-funded yang mengelola tentang hak kekayaan intelektual properti, WIPO memberikan definisi kurang lebih sama, namun lebih banyak. Patent is legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude for a limited time others from certain acts in relation to describe new invention. The privilege is granted by government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and
who fulfills the prescribed condition. Kurang lebih sama ya maknanya. Situ ada sebutkan negara ya yang diberikan otoritas untuk melindungi. Kemudian ada jangka waktunya juga, tidak berlaku lama ya hak ini dan perlindungannya, dan juga bisa dialihkan atau diizinkan pihak lain atas izin yang disetujui oleh inventor. Contoh paten. Oke. Rekan engineer dan rekan technopreneur bisa tebak ini gambar siapa dan apa sih yang diinvensikan oleh orang ini? Bisa jawab? Oke. Itu adalah lampu pijar pertama di dunia. Jadi invensinya bernama lampu pijar. Inventornya adalah Thomas Alva Edison. Nah, dari sini terminologinya mungkin rekan-rekan dan rekan-rekan technopreneur dan engineer jadi mendapat sebuah wawasan baru bahwa dulu kita menyebutnya penemu ya, atau temuan. Nah, sejak saat ini mari kita biasakan untuk menyebutnya itu adalah temuan, itu adalah menjadi invensi, dan penemu itu menjadi inventor, karena dalam bahasa Indonesia penemu itu artinya orang atau pihak yang menemukan sesuatu yang pernah hilang. Ada invensi itu bukan berarti dulunya hilang, tapi ini diciptakan atau dikreasikan oleh seorang inventor. Contoh berikutnya lagi, rekan technopreneur dan engineer harusnya sudah tahu ini apa. Ini adalah nenek moyangnya elektronika. Sebelum teknologi semikonductor ditemukan, banyak perangkat-perangkat elektronika seperti televisi, radio menggunakan komponen ini. Apa itu? Yaitu tabung hampa ya. Tabung hampa yang merupakan tabung vakum dielectrode atau elektroda yang diberi nama oscillation valve. Inventornya adalah John Fleming. Sekarang udah nggak ada lagi yang pakai ini karena cukup memakan daya yang besar, boros. Itu contoh paten yang berasal dari luar negeri ya. Masih banyak lagi. Saya tidak akan banyak bercerita tentang contoh paten. Tapi kalau ada di antara rekan engineer atau technopreneur yang ingin bertanya-tanya lagi, contoh-contohnya silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel, like dan subscribe channel ini agar kami dapat membalas atau merespon pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita lihat contoh paten yang berasal dari Indonesia. Bisa tebak ini apa yang terlihat? Ini adalah sebuah jalan tol layang yang ada di Jakarta yang menghubungkan daerah Cawang sampai Tanjung Priok. Konstruksinya itu diinvensikan oleh inventor Indonesia yang bernama Pak Cokorda Sukawati. Apa yang diinvensikan? Yaitu konstruksi sosok bahu. Contoh yang lain yang cukup menggemparkan di sekitar pertengahan tahun 2010 ya, 2014 atau 2013, yaitu adanya invensi rompi anti kanker yang diinvensikan atau inventornya adalah Dr. Warsito Purwo Taruna. Rompi ini cukup ampuh untuk terapi kanker dan sudah banyak negara yang mendapatkan izin menggunakannya, terutama dari negara Jepang, perusahaan-perusahaan di negara Jepang. Oke, sebenarnya paten itu seperti saya singgung sebelumnya adalah berada dalam rumpun kekayaan intelektual. Ya. Banyak yang menyebut juga kekayaan intelektual itu dengan sebutan hak kekayaan intelektual oleh pemiliknya atau haki. Lebih diterima di masyarakat penyebutannya. Tapi kalau kita bicara hak berarti ada kewajiban. Jadi nanti ada hak kekayaan intelektual, kewajiban kekayaan intelektual dan seterusnya. Jadi ya sudah, kita sepakati saja dengan sebutan hak kekayaan intelektual.
Apa saja sih cabang-cabang kekayaan intelektual itu? Yang pertama adalah merek. Merek atau merek dagang atau logo itu dapat dilindungi keberadaannya, hak pemiliknya oleh negara. Kemudian hak cipta yang berhubungan dengan seni, tulisan, karya sinema, karya teater, karya arsitektur itu bisa dilindungi di cabang hak cipta. Kemudian desain industri. Apa itu desain industri? Desain industri ini lebih kepada sebuah ciptaan bentuk daripada sebuah produk industri. Produk industri misalnya bentuk sebuah mobil, bentuk sebuah botol, bentuk sebuah kursi, bentuk sebuah meja, bentuk sebuah kendaraan roda 2 dan seterusnya. Itu bisa didaftarkan di kantor kekayaan intelektual. Berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ini memang di Indonesia belum terlalu populer ya, karena hanya negara-negara maju yang dapat mendapatkan perlindungan terkait desain tata letak sirkuit terpadu. Ini tidak lain adalah desain tata letak pada sebuah chip atau prosesor. Kebetulan Indonesia bukanlah negara yang memiliki industri semikonduktor, jadi ini tidak terlalu banyak ya. Sepengetahuan saya, ini juga pendaftarnya juga belum ada, atau kalaupun udah ada mungkin 1 atau 2 saja, yaitu mendaftarkan di Indonesia karena dia ingin dilindungi kalau ada yang coba-coba untuk meniru. Kemudian ada lagi namanya indikasi geografis. Indikasi geografis ini sebenarnya seperti merek, tapi attachment-nya itu berada di suatu keunikan di sebuah tempat atau geografis. Misalnya kopi Aceh, Pulau Komodo, kemudian Tanjung Pinang ya, di situ mungkin banyak buah pinang di sana ya, dan lain sebagainya, sehingga orang tidak dapat meniru keunikan sebuah sesuatu yang ada di tempat atau geografis tersebut. Kemudian rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini rekan teknopreneur dan engineer ini mirip sebenarnya dengan paten. Kalau paten itu memang waktu didaftarkan itu harus dirahasiakan, bahkan sebelum didaftarkan itu masih di tangan inventornya, tangan tim R&D-nya, belum bisa diungkap ke publik ya, supaya publik bisa tahu ini kita yang buat. Jadi jangan tiru, kalau mau pakai minta izin. Rahasia dagang tidak akan dijual, dia akan pegang terus, sehingga suatu saat kalau ada yang membuat sama dengan rahasia dagangnya, dia bisa klaim dan bisa menuntut. Jadi rahasia dagang ini mirip-mirip sama paten, tapi dia tidak pernah dipublikasikan dan tidak terlalu teknologi. Kebanyakan rahasia dagang ini adalah sebuah proses, kemudian juga resep makanan ya, seperti KFC dia punya resep unggulnya itu yang didaftarkan rahasia dagangnya. Kemudian varietas tanaman ini juga salah satu cabang dari haki. Ini banyak digunakan untuk rekayasa biologi untuk tanaman-tanaman pangan ya, seperti varietas tanaman padi, jagung dan sebagainya. Dan terakhir adalah apa yang akan kita bahas dalam presentasi ini adalah paten. Nah, setiap cabang haki ini referensi hukumnya sudah lengkap ya di Indonesia. Untuk paten, referensi hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Untuk merek bersama indikasi geografis, referensi hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak cipta, referensi hukumnya adalah Undang-Undang 28 Tahun 2014.
Rekan engineer dan teknopreneur, kalau diperhatikan desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman itu berada di tahun 2000 semua undang-undangnya ya, dan nomor undang-undangnya juga berurutan. Kenapa bisa begitu ya? Itu karena saya berasumsi keempat cabang haki ini memang kurang begitu dinamis perkembangannya sejak tahun 2000 disahkan undang-undangnya oleh DPR dan Presiden kala itu. Jadi berbeda ya dengan paten, merek, dan hak cipta. Silakan nanti di browsing ya, di googling, dibaca-baca undang-undangnya. Kemudian saya coba memetakan domain haki ini di dalam penerapannya di industri atau di bisnis ya. Paten itu lebih berbicara tentang teknik dan teknologi, sedangkan merek itu adalah digunakan oleh seseorang atau badan hukum atau perusahaan untuk sebagai bahan pembeda ya dalam hal pemasaran. Desain industri sama ya, dalam bentuk produknya ya, bukan teknik gitu ya, dan merupakan juga sebagai wujud karya seni. Kalau hak cipta pure sebagai karya seni, karya tulisan, dan karya-karya ciptaan lainnya. Rahasia dagang terkait konten itu tentang teknik dan teknologi, dan juga untuk pemasaran. Desain tata letak sirkuit ini murni tentang teknik dan teknologi di bidang seni konduktor, indikasi geografis sama dengan merek, dan varietas tanaman kembali tentang teknik dan teknologi. Di dalam undang-undang paten nanti saya singgung di pasal tertentu bahwa yang tidak dapat dipatenkan yaitu teknik rekayasa biologis tanaman ya, itu akan masuk ke rumpun varietas tanaman. Nah, rekan engineer dan teknopreneur, di Indonesia masih banyak kesalahan pemahaman konsep dan penyebutan terkait haki. Masih banyak orang Indonesia yang apa-apa sedikit disebutnya paten, apa-apa sedikit disebutnya paten, padahal itu salah besar, salahnya yang sangat fundamental. Contoh, ketika bicara merek, ada yang menyebut seperti ini, jangan khawatir, merek restoran kita sudah dipatenkan. Itu salah besar. Yang benar harusnya disebut, jangan khawatir, merek restoran kita sudah didaftarkan di DJKI. DJKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu kita lihat lagi dalam konteks hak cipta. Contoh kesalahannya seperti ini. Supaya lebih mantap, lagu ciptaan saya sudah saya patenkan di DJKI. Salah sekali. Dan lucunya banyak juga rekan-rekan kita atau orang-orang yang latar belakangnya sarjana hukum masih menyebutnya salah. Yang benar adalah seperti ini. Supaya lebih mantap, lagu ciptaan saya sudah saya daftarkan hak ciptanya di DJKI. Seperti itu. Ya. Desain industri juga, desain sepeda itu sudah saya patenkan loh. Jadi sudah resmi dilindungi negara. Salah. Desain sepeda itu sudah saya daftarkan perlindungan hakinya sebagai desain industri. Seperti itu. Kemudian ada juga di dalam tender-tender pemerintah ya, yang saya sangat sedih. Dalam persyaratan tender itu disebutkan persyaratannya adalah wajib memiliki sertifikat haki. Sertifikat haki itu banyak tadi kita bahas ya, ada 8. Yang mana? Nggak jelas gitu. Contohnya, barang yang disediakan oleh penyedia barang harus memiliki sertifikat haki. Salah. Ini kesalahan yang paling banyak ditemukan. Karena persyaratan sangat umum dan tidak jelas, dan fokusnya yang mana gitu. Apakah itu paten ini maksud, desain industri, hak cipta, atau merek? Harusnya dibuat seperti ini. Barang yang disediakan oleh penyedia barang harus memiliki sertifikat paten atau perjanjian lisensi.
Barang yang disediakan oleh penyedia barang harus memiliki desain industrinya atau perjanjian lisensi. Udah seperti itu. Masih banyak. Saya juga kantor saya juga beberapa kali dalam sebuah tender tidak jarang mengirimkan surat keberatan, surat protes, tapi mereka jalan terus. Soal mereka adalah maksud saya panggil tender itu merasa yang paling benar. Mudah-mudahan dengan video ini bagi siapa yang sudah melihat sudah mendapatkan pengetahuan baru bahwa selama ini penyebutan tentang konteks-konteks terminologi di haki ya bisa benar ya, bisa dibuat dengan cara yang benar dan tepat. Jadi jangan sedikit-sedikit bilangnya paten, sedikit-sedikit paten. Paten ya paten, merek dagang ya merek dagang, hak cipta ya hak cipta, desain industri ya desain industri, beda. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa paten itu penting sehingga harus dilindungi negara? Negara itu melindungi pemilik paten secara eksklusif dari usaha plagiarisme oleh pihak lain. Jadi kalau kita punya invensi, kita udah capek-capek mengeluarkan biaya riset and development, belum balik modal, totalnya udah ada yang nyontek ide kita. Makanya dipatenkan supaya kita dapat perlindungan. Paten itu penting juga karena dia merupakan aset tidak berwujud atau intangible asset, aset yang tidak kelihatan. Ya, ketika semua perusahaan yang memiliki paten dan paten itu memiliki nilai komersial yang bagus gitu ya, produknya jadi laku, jadi disukai oleh masyarakat, itu dapat memberikan valuasi atau nilai tambah bagi perusahaan yang memilikinya atau individu yang menjadi inventor dan pemilik paten. Dan paten secara undang-undang dapat dijaminkan loh, dijaminkan. Jadi jika engineer atau technopreneur punya satu invensi temuan gitu ya, dipatenkan, itu bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Paten itu juga dapat dikomersialkan dengan cara memberi izin kepada pihak lain dengan perjanjian lisensi. Contohnya begini, technopreneur dan engineer menginventasikan suatu temuan yang baru, ya, lalu tidak punya dana untuk menerapkannya. Bisa dipresentasikan saja ke investor, lalu investornya akan menerapkan oleh perusahaannya, dia nggak apa-apa, tapi dibuatlah perjanjian sehingga dari hasil keuntungan itu pemilik paten dapat menerima royalti. Hasil eksklusif yang diberikan kepada negara itu maknanya adalah pemilik paten atau inventor itu mempunyai hak monopoli terhadap patennya. Ya, loh, kok monopoli? Bukannya monopoli dilarang? Betul. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, itu memang sudah diatur, tidak boleh kita memonopoli. Tapi lihat di undang-undang tersebut di pasal 50, ketentuan seluruh undang-undang Nomor 5 Tahun 99 itu dikecualikan bagi pemilik paten. Oke, jadi apalagi segera engineer dan technopreneur buatlah inovasi yang baru, yang unik, belum ada sebelumnya, dan patenkan. Paten juga memberikan kredibilitas bagi perusahaan yang memilikinya atau inventor individu yang memilikinya. Tentunya makin banyak paten bagi sebuah perusahaan, makin kredibel perusahaan itu, makin dipandang perusahaan tersebut atau inventor tersebut. Lalu kita masuk ke topik-topik penting seputar paten dalam rangka rekan-rekan engineer dan rekan teknopreneur untuk berinovasi. Oke, sekarang banyak
banyak orang bicara inovasi, terus sekarang ada istilah invensi. Apa sih itu? Ya, invensi itu mengacu kepada solusi teknis terhadap sebuah permasalahan teknis. Ya, solusi. Hal tersebut dapat berupa ide-ide yang bersifat inovatif. Nah, fokus hal tersebut dapat berupa ide-ide yang bersifat inovatif, atau mungkin dalam bentuk model kerja atau prototipe. Lalu, inovasi itu apa? Inovasi itu mengacu pada kepentingan invensi ke dalam produk-produk atau proses yang dapat dipasarkan. Jadi ini invensi dan inovasi ini adalah kakak adik, tidak bisa dipisahkan. Pendapat ini saya kutip dari sebuah dokumen WIPO yang berjudul Penemuan Masa Depan sebagai Pengantar Paten untuk IKM. Silakan di-download ya, rekan teknokrat dan teknopreneur dan rekan engineer. Prinsip, istilah, dan sifat perlindungan paten. Nah, ini penting. Prinsip paten yang dapat didaftarkan atau disebut patentability. Apa itu? Ada 3. Ini harus menjadi syarat, yaitu memiliki kebaruan atau novelty. Jadi invensi itu belum ada sebelumnya, belum pernah diduga, belum pernah terpikirkan oleh masyarakat, oleh khalayak. Ya, belum pernah kepikiran gitu. Itu maksudnya novelty. Ditambah lagi dengan melakukan pencarian search di Google Paten misalnya ya. Google Paten, kalian coba buat keywordnya atau search terminologinya. Kalau memang belum ada yang bikin, itu Anda bisa meneruskannya untuk diselesaikan dalam bentuk dokumen paten ya. Jadi novelty ini penting. Kemudian juga dia harus mempunyai langkah inventif. Ada juga yang novelty itu yang memerlukan langkah inventif. Artinya sebuah paten itu selain dia baru, dia memberikan sebuah inovasi yang baru. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah dapat diterapkan dalam industri. Ini maksudnya apa? Jadi dengan pendapat ahli, ketika paten itu diperiksa oleh pemeriksa paten, bahwa ahli yang berhubungan dengan paten tersebut sudah dapat dikategorikan dan diklasifikasikan bahwa ini patennya layak untuk diterapkan di industrialisasi. Jadi kalau misalnya kayak teori-teori gitu ya, masih di atas awan, itu tidak bisa dipatenkan. Ya, jurnal-jurnal gitu ya, itu tidak bisa dipatenkan. Jadi 3 prinsipnya. Kalau 3 ini tidak ada, itu akan ditolak oleh pemeriksa paten. Nah, paten itu sendiri ada 2 jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Bedanya apa sih? Kalau paten itu mencakup semuanya, ya. Ada proses, ada paten tentang produk, ada metodologi, ada juga paten tentang algoritma gitu ya. Kalau yang sederhana ini sederhana saja. Misalnya paten sederhana contohnya pulpen. Sekarang kan udah ada pulpen banyak ya. Di satu saat pulpen itu selain bisa menulis juga bisa untuk nyuntik gitu ya. Nah, itu bisa sederhana, masukin aja suntikan gitu. Contoh paten sederhana yang lain misalnya kalau rekan engineer atau rekan teknopreneur pernah lihat Nike Air, sepatu Nike Air itu kan ada di telapaknya itu ada gelembung gelembung udara, itu ada patennya gitu. Itu sederhana aja, masukin gelembung udara untuk mendapatkan kenyamanan bagi pengguna sepatu Nike Air tersebut. Nah, setiap paten itu seperti di dalam definisi ada jangka waktu tertentu ya. Jadi perlindungannya untuk paten adalah 20 tahun. Kapan dimulainya? Sejak dia didaftarkan, bukan sejak dia mendapatkan sertifikat. Begitu juga paten sederhana, jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun. Ya. Jadi dilindunginya bukan sejak dia di-granted atau disahkan atau mendapat sertifikat, tapi sejak dia daftar. Ya. Jadi sejak dia daftar, kemudian diumumkan, diperiksa, lalu granted, memakan waktu sekian tahun, katakan misalnya 5 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun itu tetap dilindungi. Paten
itu adalah objek. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah pemilik paten dan inventor. Pemilik paten dapat juga menjadi inventor. Kenapa ada dua ini ya? Ini karena ada dua entitas atau dua subjek. Biasanya pemilik paten itu adalah perusahaan dan inventor itu adalah pegawainya. Ya, jadi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai itu ada sebuah kontrak perjanjian kerja yang harusnya ada klausul yang mengatur tentang ini. Jadi semua yang dikerjakan oleh pegawai dan menjadi sebuah invensi paten itu adalah milik perusahaan. Pegawai wajib mematuhinya. Tapi di dalam undang-undang, inventor juga dilindungi haknya, yaitu ketika perusahaan ini mengkomersialisasi dan mengambil manfaat dan keuntungan dari paten yang diciptakan oleh pegawainya, inventor yang dalam hal ini pegawainya tersebut punya hak untuk mendapatkan insentif atau royalti. Itu ada diatur di dalam undang-undang paten. Nah, ini bagi teknopreneur dan engineer ya, teknopreneur yang punya perusahaan inovatif, jangan lupa hal ini untuk disikapi ya, harus dibuat jelas dalam aturan-aturan main kontrak atau perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Nah, lembaga pemerintah atas nama negara seperti dalam definisi paten di Undang-Undang Paten yang melakukan atau mengelola paten sejak permohonan, publikasi hingga granted dan perlindungan itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, ini juga penting, paten itu memiliki sifat perlindungan teritorial di negara mana paten itu didaftarkan. Jadi kalau teknopreneur dan engineer mendaftarkan patennya di Indonesia, berarti dilindungi hanya di Indonesia. Ketika ada tiruan di negara lain, katakan di Malaysia, di Singapura, atau di negara lainnya, engineer tidak dapat klaim atau melakukan gugatan, kecuali teknopreneur dan engineer juga mendaftarkan di negara tersebut. Tentunya akan mengikuti aturan hukum kekayaan intelektual tentang paten yang ada di negara tersebut. Invensi sebuah paten seperti apa yang tidak dapat dipatenkan, ya. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan bahwa apa saja sih yang tidak boleh dipatenkan atau tidak dapat dipatenkan. Pertama adalah proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya bertentangan gitu loh. Tentangan dengan peraturan undang-undang agama, bertentangan dengan ketertiban umum, dan bertentangan dengan kesusilaan. Itu akan ditolak oleh negara. Kemudian yang tidak bisa dipatenkan juga adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan pada manusia. Ini bidang kedokteran, metode kedokteran itu tidak dapat dipatenkan. Tapi mungkin peralatan mediknya bisa, peralatan medisnya bisa dipatenkan. Harusnya seperti itu. Kemudian apalagi yang tidak bisa dipatenkan? Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Jadi rumus-rumus matematika dalam sebuah postulat atau teori ilmu pengetahuan itu tidak dapat dipatenkan. Kemudian makhluk hidup kecuali jasad organik atau proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Nah, itu masuk ke tidak bisa dipatenkan, dan itu masuk ke cabang haki yang lain, yaitu varietas tanaman. Kalau dalam hal ini adalah perihal rekayasa varietas tanaman. Source code juga di Indonesia tidak dapat didaftarkan sebagai paten. Kalau tidak salah, kalau bagi programmer
itu masih bisa mendaftarkan hakinya, tapi di cabang hak cipta, hak cipta, bukan paten. Karena negara melindungi hak eksklusif paten, maka siapa yang melanggar paten, ya, itu bisa dipidana paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar. Ada di pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi harap berhati-hati siapa saja yang menggunakan paten pihak lain itu bisa diancam hukuman penjara dan denda. Nah, kantor saya juga sedang bersiap-siap untuk mengingatkan atau mensomasi beberapa bank daerah ya terkait pelaksanaan paten kami. Mungkin pasal ini akan kita ingatkan bahwa pelanggaran paten itu bisa dipidana. Kemudian terkait dengan permohonan paten, dokumen paten itu bersifat rahasia berdasarkan engineer dan teknopreneur. Sejak Anda menginvensikan sebuah invensi atau temuan di dalam grup R&D atau development team Anda, itu dokumen pasti akan dirahasiakan sampai didaftarkan di DJKI, ya, sampai dia diumumkan oleh negara. Itu bersifat rahasia. Nah, barang siapa yang mencoba-coba atau terbukti membuka rahasianya, bahkan inventornya sendiri itu bisa dipidana selama 2 tahun. Misalnya nih, ada aparat di Dirjen KI yang mencoba mengungkapkan dokumen paten ini kepada pihak lain untuk dibuat tiruannya gitu ya. Itu aparatnya bisa dihukum pidana paling lama 2 tahun. Nah, rezim paten ini menganut sistem first to file. First to file itu artinya adalah apabila ada 2 atau lebih pendaftar paten yang memiliki klaim paten yang sama, baik sebagian atau seluruhnya, maka pemohon pertama adalah yang berhak mendapatkan hak eksklusif. Nah, ini ada kata-kata klaim, nanti di video berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi di bagian bagaimana cara membuat paten. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya rekan-rekan engineer dan rekan teknopreneur akan mendapatkan update yang terbaru dari sharing pengetahuan dan pengalaman kami. Sifat kerahasiaan yang tadi ya itu masih meliputi bahkan di 6 bulan sebelum dia mendaftarkan. Misalnya saya telah membuat sebuah invensi, lalu saya publikasikan, malah saya terapkan, saya jual, saya manufaktur, saya produksi. Tahun depan baru saya patenkan, itu tidak bisa dipatenkan karena sudah diungkap. Makanya dan ini ada di undang-undang ya. Jadi ini hati-hati ya, rekan-rekan engineer dan teknopreneur, jika kalian sudah sukses menginvensi sesuatu, segera buat dokumen patennya dan daftarkan. Jangan tunggu-tunggu. Bahkan setelah didaftarkan itu juga tidak bisa dipublikasikan. Oke? Kecuali dalam forum yang sangat tertutup ya. Misalnya ada sebuah seminar khusus ya antara inventor dengan direksi ya, dengan komisaris atau dengan mitra supplier gitu ya. Jadi itu bisa. Proses paten itu dimulai dari pendaftaran, pengumuman, diperiksa oleh pemeriksa paten, kemudian pemberian sertifikat atau granted, dan setelah itu ada pemeliharaan paten tahunan
semuanya itu ada biayanya ya. Jadi paten ini termasuk kekayaan intelektual yang paling mahal dibanding kekayaan intelektual lainnya yang sudah saya singgung di depan ya, ada 8 ya. Jadi paten ini paling mahal gitu. Nah, bentuk biaya yang kita setorkan ke negara ini disebut sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Oleh karena itu negara wajib melindungi. Pemohon paten dapat meminta pendampingan proses pembuatannya, pendaftarannya, pemeriksaannya dengan periksa paten hingga pemberian sertifikat kepada konsultan kekayaan intelektual. Nah, rekan engineer dan teknopreneur, negara sudah mengangkat ratusan konsultan haki ya, bisa dilihat di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kalian bisa pilih, bisa menghubungi mereka untuk mendapatkan pendampingan. Tentunya juga mereka punya tarif ya, punya biaya. Dan oleh karena itu haki ini makanya kenapa bisa dievaluasi, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk itu. Nah, saya coba sharing pengalaman apa yang saya dapatkan di Indonesia terkait tentang paten. Ternyata rekan-rekan engineer dan rekan-rekan teknopreneur, pendaftaran paten oleh warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia itu masih sangat rendah dibanding paten yang masuk ke Indonesia, paten asing yang masuk ke Indonesia. Rata-rata sebelum tahun 2013 itu sekitar 10% saja ya, dibandingkan pendaftaran paten dari luar atau paten impor. Nah, ini sungguh memprihatinkan. Saya berharap dengan sharing knowledge kami ini bersama Pusat Inovasi Prasimak, jumlah pendaftaran paten dari rekan-rekan engineer dan teknopreneur bisa lebih banyak lagi. Dari pengalaman kami, ternyata perlindungan negara melalui DJKI terhadap invensi anak bangsa, invensi warga negara Indonesia masih sangat lemah ya. Walaupun pemilik paten sudah bayar gitu ya, masih susah ketika kita ada yang menyerobot gitu ya, ada yang meniru, kita laporkan, itu sangat sulit untuk minta perlindungan. Nah, ini juga dalam hal ini adalah informasi ya, bukan menjelek-jelekkan seperti disclaimer di depan. Ini harusnya bisa menjadi kritik agar DJKI lebih baik lagi. Proses paten Indonesia masih tergolong lama, 5 tahun rata-rata. Kami punya 2 paten ya. Dua-duanya 5 tahun lebih baru mendapatkan granted, dan yang satunya malah udah capek-capek ya, kita ikuti prosesnya malah ditolak, dan alasannya pun juga sangat tidak masuk akal ya, tidak substantif ya. Saya tidak tahu apa maksudnya dari pemeriksa paten ya, karena dia punya wewenang, jadi dia suka dia gitu. Apapun argumentasi yang sudah kita sampaikan ternyata memang tidak bisa dihindari dan akhirnya ditolak. Kita sudah menunggu 5 tahun padahal. Nah, kadang-kadang banyak kita ketemu dengan pemeriksa paten yang menjadi pegawai DJKI ya, tidak terlalu ahli dan sangat expert di bidang paten yang dia periksa. Padahal di Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 53 Ayat 2 dan Ayat 4, negara dalam hal ini DJKI bisa menunjuk ahli di bidang paten yang sedang diperiksa agar menjadi lebih objektif, agar menjadi lebih berkualitas. Saya tidak tahu, atau saya mungkin belum tahu bahwa itu sebenarnya sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Tapi dari 4 paten yang sudah kami daftarkan, tetap saja kami berhadapan dengan pemeriksa paten yang merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja atau diangkat oleh DJKI. Kami
berharap suatu saat diperiksa oleh seorang profesor, diperiksa oleh seorang praktisi, dan juga akademisi yang memang tahu secara seluk-beluk dari paten kami tersebut. Biaya paten di Indonesia juga tergolong mahal untuk kalangan Indonesia, ya. Saya tidak tahu bagi pendaftar paten impor mungkin ini belum mahal, tapi bagi orang Indonesia ini mahal, ya. Bahkan tidak ada bedanya antara pendaftar paten lokal dengan paten impor, sama saja. Nah, ketika saya coba bahas ini atau saya tanyakan ke pihak DJKI bilang begini, loh, itu ada kok harga untuk UKM, tapi setelah saya lihat harga untuk UKM, tarif untuk UKM itu hanya untuk biaya pendaftaran saja. Nanti waktu dia diumumkan bayar lagi, pemeliharaan bayar lagi, sertifikat bayar lagi, harganya sama dengan paten impor dan paten paten dari inventor Indonesia. Jadi UKM ini masih belum mendapat tempat, ya, masih belum mendapat tempat. Tambahan lagi masalahnya adalah syaratnya juga kalau ingin dapat harga khusus pendaftaran, pemohon paten harus menyertakan surat keterangan dari Kemenkop atau dari instansi dinas koperasi di daerah setempat di mana inventor atau pemohon itu berdomisili. Ini juga memberikan satu masalah gitu ya, karena birokrasinya juga saya lihat tidak tidak link antara DJKI dengan Kemenkop dan dinas koperasi. Jadi kita berjuang sendiri lagi, dan situ mendapat beberapa dinamika birokrasi lagi, ya, ketika ketemu dengan dinas koperasi dan Kementerian Koperasi. Jadi sama aja gitu, tetap biaya paten Indonesia ini sangat-sangat mahal. Apa saja harus bayar, ganti alamat karena perpindahan kantor bayar lagi. Yang paling mahal adalah biaya pemeliharaan karena dihitung sesuai dengan banyaknya klaim. Yang banyak klaimnya makin mahal. Tidak ada perbedaan antara paten yang didaftar oleh WNI dengan paten impor. Itu juga saya mengkritik. Nah, ini adalah contoh sertifikat paten ketika pemohon paten, pemilik paten sudah selesai diperiksa dan layak untuk diberi atau di-granted. Jadi ada sertifikatnya. Dan tentunya selain sertifikat itu, naskah paten yang lengkap tersebut depannya diberikan semacam pipa merah putih dengan seal berwarna emas. Ini di belakang halaman ini banyak dokumen-dokumen paten yang menyertainya. Teknopreneur dan engineer dapat melihat di situs DJKI, ya, paten-paten apa saja yang sudah diberi atau di-granted dan yang sedang diumumkan, ya, di situs pdki-indonesia.dgip.go.id. Silakan di browsing, ya. Oke, akhirnya sampai di penghujung presentasi. Saya bersama Pusat Inovasi Prasima akan menyajikan serial video paten klinik di video-video berikutnya. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dan praktek penyelesaian paten. Trik-triknya, apa yang harus disikapi dalam pembuatan paten. Jadi, oleh karena itu, silakan like dan subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kami tetap semangat untuk berbagi pengalaman praktek dalam membuat paten. Like dan subscribe juga gratis, ya. Jadi langsung saja like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada sharing session ini. Demikian dari saya, Didi Setiadi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana rekan-rekan presentasinya? Bagus ya, semoga memberikan manfaat, pengetahuan baru buat rekan-rekan engineer semua. Bila rekan-rekan engineer dan teknopreneur mempunyai 3 prinsip tadi, yaitu ciptaannya memiliki nilai kebaruan, novelty, yang kedua memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan, segera daftarkan patennya, segera, jangan tunggu-tunggu lagi. Mari kita jadikan Indonesia negara yang maju dengan inovasi-inovasi teknologi untuk kemajuan negara kita. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.